Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Amak Burhanuddin, Magister Pendidikan Islam, beserta Ketua Tim PAI Bidang Pendidikan Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mengucapkan Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, puasa kita diberikan kelancaran dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, kembali bersama saya Ica Asyifa di program acara liputan khusus Kementerian Agama untuk di Provinsi Jawa Timur tentunya. Dan kita saat ini sudah bersama dengan Bapak Kepala Bidang PAIS Kemenak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Muhammad Amak Burhanuddin SAG MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini beberapa hari jelang Ramadan, sepertinya harus ada motivasi tersendiri begitu ya. Yang pasti pemirsa akan ada banyak yang kita akan informasikan kepada pemirsa semuanya. Dan ternyata PAIS memiliki program yang luar biasa yang berkenaan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan diberikan satu tajuk yang luar biasa yaitu PAIS Love Ramadan begitu. Nah, ini inspirasi yang luar biasa yang perlu kita gali informasinya tentang cinta puasa Ramadan. Sebetulnya cinta puasa Ramadan itu seperti apa gambarannya? Monggo Bapak bisa memberikan informasinya. Baik, terima kasih Mbak Ica. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya hari ini kita bisa ketemu lagi. Ketemu yang kedua kalinya. Lagi, ya. Terutama dalam rangka menyambut bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kami yang ada di PAIS Pendidikan Agama Islam, di mana guru-guru pendidikan agama Islam mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB, ya, ini kita ajak sharing
kita bicara tentang bagaimana mempersiapkan Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Dan alhamdulillah kami diskusi dengan beberapa perwakilan ya. Dari bidang, kemudian dari perwakilan TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB. Oh begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang jelas harus berubah. Harus lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Oleh karena itu kemarin kita terinspirasi dari beberapa perkembangan situasi yang ada di Indonesia, di mana akhirnya kita buat slogan ya, Pais Love Ramadan 1445 Hijriah. Love artinya adalah cinta, di mana para pemirsa, Bapak dan Ibu ya, apabila seseorang itu sudah cinta, sudah mengalahkan segala-galanya. Maka dari itu kami ingin kata cinta melekat pada seluruh keluarga besar pendidikan agama Islam di sekolah. Sehingga dengan melekatnya love pada Pais Love Ramadan, kita berharap bulan Ramadan ini akan lebih maksimal lagi. Bapak dan Ibu pemirsa, marhaban ya Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, dan untuk memaksimalkan perlu kita siapkan ya panduan. Nah, kemarin panduannya sudah kita buat. Pais Love Ramadan itu ada 7 item ya, yang akan kita lakukan bersama-sama di seluruh Jawa Timur. Yang pertama, cinta puasa Ramadan. Nah ini dia. Biasanya kalau cinta itu kan khawatirnya ketika Ramadan ya berpuasa saja begitu. Betul, ya kan. Subuh kita sudah harus mulai melaksanakan ibadah puasa dan kita akan berbuka puasa ketika di senja hari begitu ada gema azan maghrib. Nah kira-kira Bapak, ketika cinta puasa seperti apa yang ingin dipresentasikan lebih universal dan lebih spesifik lagi barangkali sama Pais? Betul. Cinta puasa Ramadan ini harus betul-betul muncul dalam sanubari yang paling dalam. Kalau sudah cinta ya, godaan apapun insya Allah tidak akan membatalkan puasa. Dimana kami ingin kita tanamkan pelaksanaan puasa Ramadan pada anak-anak kita, di mana Bapak dan Ibu guru semua jenjang itu memantau bagaimana puasa anak-anak kita. Proses pelaksanaannya ya. Mulai dari yang TK mungkin latihan sampai jam berapa. Tapi kita tanamkan, oh ini bulan puasa, berarti saya harus puasa. Yang SD juga begitu, alhamdulillah. Anak-anak SD sekarang sudah banyak yang kuat puasa sehari ya, penuh ya, mulai dari sahur sampai berbuka. Nah, cinta puasa ini kalau cinta, otomatis gangguan godaan apapun, apakah itu makanan enak, ya, minuman segar dan lain sebagainya, itu tidak akan mempengaruhi anak-anak kita. Karena kita kawal bagaimana nanti anak-anak kita puasanya betul-betul maksimal. Jangan sampai terjadi ya, mungkin pada saat sahur di rumah ikut sahur, pada saat berbuka puasa juga ikut berbuka puasa. Tetapi pada saat di luar misalnya pada saat berangkat ke sekolah, pulang dari sekolah, ketemu dengan teman-temannya, mungkin diajak begini begitu dan lain sebagainya. Nah, kita semua tidak ada yang tahu ya. Betul. Tapi Allah tahu. Tapi dengan sadar dan juga cinta puasa, mudah-mudahan nanti kita pantau, kita kontrol sehingga anak-anak nanti puasanya ini bisa lebih maksimal. Sehingga nanti betul-betul yang namanya rahmat ya, barokah dan terhindar dari api neraka itu betul-betul kita dapatkan dan menjadi hamba Allah yang muttaqin ya, menjadi yang bertakwa. Luar biasa. Puasa Ramadan pasti identik dengan tadarus, dengan mengaji. Berarti ada penanaman cinta mengaji tidak Bapak sama anak-anak? Yang nomor dua ini adalah cinta mengaji, ya. Artinya membaca Al-Quran. Pada saat bulan Ramadan semangat kita untuk mengaji pasti akan lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan di luar Ramadan. Ya. Nah ini kita manage sedemikian rupa. Paling tidak ya, ayo kita ajak anak-anak kita untuk mengaji one day, one juz. Satu hari, satu juz. Sehingga nanti selama bulan Ramadan, khatam Al-Quran. Tapi bagi yang mengajinya sudah maksimal,
monggo bisa ditambah, bisa lebih. Pak, saya tadarus di musola, di masjid, 1 hari bisa sampai 3-4 juz. Tidak masalah, itu bagus sekali. Pak, saya ini belum begitu bisa mengaji, kami hanya bisa ngaji mungkin hanya 3 lembar, 4 lembar. Tidak ada masalah. Tapi bagaimana ngaji anak-anak ini betul-betul nanti dipantau oleh Bapak dan Ibu guru. Bisa jadi ada alat pemantaunya. Hari ini ngaji, detektor. Ya, hari ini mungkin dari catatan ya. Kalau yang canggih mungkin sekolah yang sudah ber-IT mungkin bisa jadi ada aplikasi. Hari ini ngajinya surat apa, ayat berapa, sampai ada note-nya begitu. Ya, ada catatan. Sehingga laporan itu juga kami ingin diketahui oleh orang tua. Sehingga kita tidak sendiri, gurunya sudah berupaya maksimal, tapi di rumah ternyata kontrolnya dari orang tua kurang. Nah ini kan eman-eman. Ayo nanti semuanya ya, keluarga besar PAIS, semua jenjang. Meskipun yang TK masih belajar huruf hijaiyah nggak apa-apa. Mungkin masih belajar ya, apakah dengan menggunakan Iqra atau mungkin dengan metode UMI dan lain sebagainya, itu kita persilahkan kepada masing-masing lembaga. Tapi cinta mengaji ini yang menjadi poinnya. Di dalam bulan Ramadan mudah-mudahan nanti bisa khatam minimal 1 kali, akan lebih baik. Siap. Jangan kemana-mana Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Masih ada bincang-bincang yang menarik lagi, yang program yang akan dibedah oleh Kabid PAIS kita. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Haji Husnul Marom, Magister Hukum Islam
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat dan sukses. Mimbar TV telah memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semuanya, informasi-informasi yang terbaik bagi kita semuanya, sehingga Mimbar TV ini menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan Mimbar TV ini selalu berinovasi, inovasi-inovasi yang lebih baik sehingga banyak hal yang bisa diberikan manfaatnya kepada bangsa dan NKRI tercinta. Dan yang paling penting lagi, Mimbar TV ini adalah TV yang moderat, TV yang selalu menampilkan moderasi beragama di 38 kabupaten kota, tidak hanya di bidang pendidikan saja, tetapi sumber daya manusia khususnya ASN Kementerian Agama dan SDM yang ada di masyarakat di Jawa Timur selalu diberikan motivasi yang terbaik, dan ini buktinya sudah banyak tayangan dari Mimbar TV yang luar biasa. Saya yakin Mimbar TV ini akan melejit dengan cepatnya karena disertai dengan teknologi yang tinggi, dan saya yakin mudah-mudahan Mimbar TV ini betul-betul menjadi televisi yang menjadi televisi tauladan bagi seluruh televisi yang ada di negeri tercinta bahkan di dunia, karena semuanya memberikan nilai-nilai kemanfaatan yang luar biasa bagi bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Rahayu. Baik, liputan khusus kembali hadir bersama Anda pemirsa dimanapun Anda berada, dan kita masih bersama Kabid Pais kita untuk Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan tadi sudah ada cinta Ramadan, cinta berpuasa maksudnya, kemudian ada cinta mengaji. Sepertinya ini juga saya lihat programnya ada cinta menulis. Jadi selama 1 bulan itu maksudnya mereka menulis ayat-ayat suci Al-Quran, begitukah Bapak? Betul sekali Mbak Ica. Jadi yang ketiga adalah cinta menulis Al-Quran. Artinya apa? Kalau membaca Al-Quran ya, menghafal mungkin sudah biasa. Tapi ini coba kita gerakkan bagaimana ada kegiatan menulis Al-Quran. Luar biasa. Nah, menulis Al-Quran di sini adalah bagaimana anak-anak kita mulai kita kenalkan dengan program menulis, sehingga mereka tidak hanya bisa mengucapkan atau menghafal, tetapi juga bisa menulis. Nah, menulis ini nanti juga kita serahkan kepada masing-masing sekolah, masing-masing guru, bagaimana teknis atau caranya. Tidak harus banyak, tetapi di sini kami berharap bulan Ramadan ini kan bisa jadi 1 bulan penuh ya. 1 bulan itu bagaimana nanti anak-anak bisa berkarya, targetnya ya, ini satu juz. Biasanya 1 juz itu ada yang 19 halaman, ada yang 20 atau 21 ya. Kalau misalnya 1 hari 1 lembar, nah nanti di akhir bulan suci Ramadan itu bisa dibendel ya, dan itu akan menjadi sebuah karya yang bisa dibanggakan Bapak dan Ibu. Ya, hasil menulis selama bulan Ramadan. Iya, selama bulan Ramadan. Iya. Ini pun disesuaikan dengan kemampuan dari anak-anak. Tidak harus, Pak, bisanya saya itu hanya 2 baris, monggo, tidak ada masalah. Pak, saya hanya separuh, bagaimana? Nanti nggak selesai. Setelah bulan Ramadan nanti monggo bisa dilanjutkan. Karena apa? Kalau bisa menghasilkan 1 karya, itu pasti akan abadi. Selamanya nggak akan pernah. Dan merasa bangga karena itu tulisannya sendiri. Dan ini ya, nanti monggo, boleh ya, anak-anak menulis, mungkin Bapak dan Ibu guru menuliskan di layar ya, di slide anak-anak, kemudian menyalin di kertasnya masing-masing, atau dengan cara model menebali. Jadi sekarang sudah ada 1 bendel buku, ada ya, titik-titiknya begitu, yang agak remang-remang ya tulisannya, sehingga di situ bisa ditebali oleh anak-anak kita. 1 hari 1 halaman misalnya menebalinya.
Nah di sini Bapak dan Ibu monggo nanti kita berikan kreativitas secara umum, monggo bebas ya dari dari sekolah-sekolah itu modelnya seperti apa. Yang jelas harus ada target biar nanti anak-anak pun juga ada penilaian. Oh bagi yang bisa menyelesaikan 1 juz berarti dia dapat reward atau dapat penilaian. Dari sini. Jadi kita ingin bagaimana anak-anak tidak hanya hafal, tidak hanya bisa melafalkan, tapi juga menulis. Terutama juz 30. Jadi surat-surat pendek ini ya, dimulai dari mungkin Al-Fatihah dan seterusnya ya. Nanti sedikit-sedikit saya rasa itu akan menjadi karya yang luar biasa. Bahkan bisa juga dikompetisikan kalau memang sekolahnya nanti yang tulisannya bagus ya, terus kemudian durasi waktunya pun juga lebih cepat, itu juga akan memotivasi anak-anak kita untuk berkarya, untuk berkompetisi. Di satu sisi juga hasilnya luar biasa. Jadi amal jariah. Betul. Jadi maksudnya lebih bagus lagi ketika apa yang dibaca itu kemudian ditulis. Bisa jadi dengan kemampuan yang sesuai dengan apa yang mereka miliki tentunya Bapak ya. Cuman kalau membaca, kalau 1 hari 1 juz, kasihan juga ya kan. Mungkin ya. Tapi paling tidak dibedakan mana yang dibaca, kemudian mana yang ditulis. Sehingga, paling tidak itu kan ada karya yang bisa mereka kodifikasi. Dari hasil yang mereka tulis. Luar biasa. Dan kemudian sementara ini juga kita lihat ada yang namanya cinta kajian. Betul ya. Cinta ilmu. Nah, begitu Bapak. Seperti apa cinta ilmu itu dalam perspektif PAIS untuk Ramadan yang akan datang? Begini, membaca Al-Quran sudah, menulis Al-Quran sudah. Di dalam bulan Ramadan banyak sekali kajian-kajian. Bisa kultum ya, ada juga mungkin setelah zuhur ya, ada juga mungkin melalui podcast atau mungkin melalui di YouTube dan lain sebagainya. Nah, kami ingin anak-anak itu setiap harinya ada materi yang dicatat. Ada materi yang dicatat, sumbernya dari manapun kita beri kebebasan. Apalagi sekarang dunia digital sudah sedemikian hebat ya. Tapi bila di sekolah itu ada rutin, misalnya setelah sholat duha, ada kultum atau ada ceramah agama, lah materinya apa bisa dicatat oleh anak-anak kita. Nah, karena apa? Dengan mencatat sekaligus dia ini belajar. Nah, kalau 1 hari mencatat 1 sudah dapat 30 materi, satu bulan dapat berapa nanti anak-anak kita? Itu yang kita inginkan. Karena apa? Dengan bertambah ilmu, sumbernya bisa dari berbagai macam, bisa dari sekolah, bisa dari masyarakat, bisa juga dari digital. Nah, di situ nanti kami berharap catatan anak ini akan bisa dimotivasi untuk betul-betul menggerakkan yang namanya literasi. Literasi. Apalagi kalau nanti bisa dikumpulkan atau yang tulisan-tulisan terbaik dibukukan ya, menjadi satu karya sekolah misalnya. Keren ini ngeri ini ya. Ada berapa ribu sekolah. Betul. Ada berapa buku nanti yang tercetak kelas dari sini. Bisa jadi kelas nanti berlomba-lomba. Wah, kelas kami ingin menjadi yang terbaik. Kami ingin menulis ini. Nanti digabungkan antara karya satu anak dengan yang lain, ada tim editor sehingga bisa menjadi karya kelas. Kelas itu akan menjadi sebuah kebanggaan juga. Apalagi nanti kalau bisa diupayakan bagaimana diterbitkan dan ada izinnya juga, sehingga anak-anak ini meskipun masih di usia SD sudah mulai berkarya. Mereka nanti di tingkat SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi atau nanti sudah dewasa akan bisa dikenang itu nanti. Akan lupa. Dan ilmu itu nanti akan bisa dipelajari, dibuka lagi. Oh, kemarin saya dapat informasi tentang masalah puasa ya. Mungkin puasa bagi orang-orang yang musafir misalnya. Atau mungkin juga mendapatkan ilmu tentang kegiatan-kegiatan yang lainnya, kegiatan religi yang lainnya. Dari media sosial misalnya. Bagaimana bersikap kalau misalnya ada kekerasan di sekolah. Nah, ini kan harus dihindari, anak-anak harus tahu. Bisa itu menjadi satu materi rangkuman. Oh, kita harus toleransi. Oh, saya dapat materi tentang moderasi beragama misalnya. Dari sini. Ini nanti
ilmunya anak-anak pasti akan tambah. Iya. Nah, Ini ada menjadi pengayaan. betul. Menjadi Iya, pengayaan dan menjadi sedikit wacana yang berkembang nantinya dan menjadi khazanah untuk perpustakaan sekolah tentunya. Betul, demikian bisa. ya. Atau pojok literasi. Pojok literasi. Wah, ada lagi temanya bisa, kita. ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali dengan kajian yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Amak Burhanuddin, Magister Pendidikan Islam, Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sangat bangga ya, kami juga mengapresiasi Mimbar TV, Kanwil Kemenak Jatim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa informasi, beberapa hal terkait dengan PAIS yang tentunya ini nanti kami berharap akan menjadi sebuah media kami untuk terus memberikan informasi kepada keluarga besar PAIS Jatim khususnya. Dan kami sangat bangga juga di zaman yang serba canggih ini kita tidak ketinggalan. Mimbar TV memang sungguh sangat luar biasa dan kami berharap ke depan akan terus ditingkatkan kualitas dan juga frekuensi untuk kesempatan bagi kami berbagi informasi dan juga untuk menginformasikan tentang prestasi-prestasi atau inovasi-inovasi dari keluarga besar pendidikan agama Islam di Jawa Timur. Demikian, sehat dan sukses selalu. Wallahul muwaffiq lakumit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAIS Love Ramadan masih bersama dengan Kabid PAIS kita yang ternyata memiliki program-program di bulan Ramadan yang begitu luar biasa, pemirsa. Dan kita kali ini di segmen terakhir kita akan coba ada 3 program yang akan kita bedah.
yaitu yang pertama tentang cinta Rasul ini Bapak, seperti apa? Ya, jadi rangkaian dari Pais Love ya, yang berikutnya adalah cinta Rasul, di mana Rasulullah sudah mencontohkan ya dan mempraktekkan ya amalan-amalan sunnah dari sini. Siapapun ya, biasanya kalau di bulan Ramadan ini ibadahnya secara otomatis akan meningkat dari sini. Ini yang mau kita kita motivasi dan juga kita gerakkan anak-anak kita, di mana makan sahur itu juga satu hal yang sunnah. Tapi bisa jadi ada juga yang meremehkan, aku nggak sahur dari sini. Nah, dengan kita tanamkan bahwa betapa pentingnya makan sahur dan juga fadilahnya ya. Kemudian nanti juga ini sholat duha. Nah, biasanya kalau nggak pas bulan Ramadan agak gimana tidak gitu ada pembiasaan. Bolong-bolong. Tapi bagaimana diniati mulai awal Ramadan aku duhanya nanti akan saya tertibkan. Setiap hari harus, apakah mampunya 2 rakaat, mungkin atau 4 rakaat dan seterusnya dari sini. Belum lagi ada ibadah sholat taraweh dari sini. Kalau di awal-awal penuh ya di musola, di masjid. Lah ini anak-anak harus kita dorong bagaimana mereka bisa ngawal ini. Bisa jadi kalau pertengahan soalnya sudah maju sopnya. Nanti kayak kendang, hanya nutup dan di akhir saja. Nah ya ini bagaimana nanti mereka juga dipantau ya nanti oleh Bapak dan Ibu gurunya ya bagaimana sholat taraweh dan juga sholat witirnya. Kemudian tahajud, sholat malam. Sholat malam ini ya, sholat malam ini kalau pas tidak bulan Ramadan bisa jadi mau bangun susah, ya kecuali yang sudah terbiasa di pondok dan lain sebagainya. Lah anak-anak kita ya nanti otomatis mereka akan makan sahur ya. Makan sahur bisa jadi jam 3 misalnya, kan masih agak panjang ya. Pembiasaannya akhirnya jadi berantai. Itu dibiasakan bangun tidur tidak langsung ke dapur ya, tidak ke ruang makan, tapi bagaimana anak-anak itu ambil air wudhu dulu ya, terus kemudian ayo kita latih untuk sholat malam. Di sini amalan-amalan sunnah ini kami mohon juga dipantau oleh Bapak dan Ibu guru. Bahkan bukan berarti kita mau pamer ya, dicatat atau tidak, tapi ini adalah dalam rangka untuk pelatihan atau melatih anak-anak kita. Termasuk juga ini sosial, rasa sosial. Mungkin kalau misalnya diniati setiap hari menyisihkan uang Rp2.000, mungkin ketemunya sama fakir miskin atau ketemu sama penarik beca atau mungkin yang pemulung dan lain sebagainya ya. Ini siapa tahu ya hanya 2.000 Bu Ica. Tapi kalau amalan-amalan ini rutin ya, bisa jadi nanti selama 1 bulan akan menjadi satu hal yang luar biasa. Bisa jadi mereka nanti kalau sudah jadi orang sukses tidak hanya 2.000, bisa berlipat ganda. Berlipat ganda yang akan disisihkan lah untuk orang-orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan. Nah ini perlu kita tanam. Jadi apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul ya, amalan-amalan sunnah ya, termasuk juga ngaji tadi, udahlah itu ayo kita maksimalkan. Insya Allah itu nanti juga akan membina ya atau membentuk karakter dari anak-anak kita. Harapannya nanti setelah bulan Ramadan duhanya juga masih terus dijalankan. Rasa sosialnya juga begitu. Ada juga kita lihat ada cinta pondok dan cinta digital. Apakah ini juga sama seperti program Pondok Ramadan atau seperti apa Bapak? Betul. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita hanya konsentrasi pada Pondok Ramadan atau pesantren Ramadan. Betul. Tapi di tahun ini menjadi salah satu kegiatan yang kita beri judul ya Cinta Pondok Ramadan. Ini di setiap sekolah ya Pondok Ramadan pasti melaksanakan. Nanti sudah kita siapkan ya beberapa pilihan. Tentunya ini disesuaikan dengan situasi kondisi ya, kemudian juga kemampuan dari anak-anak. Karena di sini ada beberapa tipe. Ada yang tipe menginap sampai beberapa hari dari sini. Otomatis kalau menginap ini kan harus disiapkan banyak hal, sarana prasarana, kemudian juga bagaimana nanti makan sahur, buka bersama, kemudian untuk taraweh dan lain sebagainya. Ini tentunya tantangan lebih berat, tapi kalau bisa dijalankan ini akan sangat-sangat istimewa. Atau bisa juga sekolah ini menggandeng pondok pesantren yang ada di dekat sekolah.
yang tidak terlalu jauh, sehingga nanti anak-anak bisa jadi malah akan lebih lama bisa bersinergi ya. Betul-betul merasakan pondok yang sesungguhnya. Itu juga walaupun monggo, singkat. boleh ya. Pak, di tempat kami nggak bisa Pak kalau nginepnya terlalu lama. Monggo lah nginepnya disiapkan, direncanakan sedemikian rupa, mungkin hanya semalam misalnya, atau 2 malam, monggo nanti bisa milih. Atau ada juga yang Pak, nggak mungkin Pak kalau di tempat kami kalau harus nginap. Bagaimana? Kami bisa hanya sampai nanti setelah duhur atau nanti mungkin setelah asar, monggo. Jadi pada prinsipnya kita sangat-sangat fleksibel. Nah, di dalam Cinta Pondok ini ya yang perlu disiapkan juga adalah materi-materi yang akan disampaikan kepada anak-anak kita. Tidak hanya terkait dengan fikih ya, tapi juga terkait dengan realitas kenyataan saat ini. Contoh misalnya sekarang sedang ada berita-berita yang negatif tentang kekerasan ya, penganiayaan, perundungan. Nah, ini harus betul-betul dipahamkan kepada anak-anak, dan mereka harus apa? Intinya kan harus menghindari anti kekerasan, toleransi, saling menyayangi, dan juga saling menghargai dan lain sebagainya. Itu untuk Cinta Pondok Ramadan ya. Betul. Terus kemudian yang terakhir ada ngopai. Nah, betul. Bagaimana ini cinta digital, ya? Tetap ada love-nya ya. Ini cinta digital. Sekarang sudah tidak bisa kita pungkiri ya. Semua punya handphone, semua tidak melihat HP ya, atau YouTube. Lah, ini bagaimana YouTube ini yang dilihat milik karya teman-teman kita. Nah, ini istilahnya ngopai, ngobrol pendidikan agama Islam ya. Pada saat ngabuburit nanti akan kita tayangkan itu ya, daripada ngabuburitnya kesana kemari mungkin motor-motoran, trek-trek dan lain sebagainya. Ayolah nanti lihat YouTube PAIS Kementerian Agama ya, Jawa Timur. Di situ nanti akan kita putar ya karya dari anak-anak SMA, SMK Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Ini sudah disiapkan, dan nanti di setiap menjelang buka puasa itu akan diputar. Bisa berupa ceramah agama, bisa berupa podcast ya, atau talk show misalnya, bisa juga berupa video pendek, ya, bisa juga berupa drama. Jadi kita tampung semua ya karya-karya anak yang sudah di sekolah itu, mungkin istilahnya P5 yaitu ya, itu bisa nanti ditampilkan, dibuatkan skenario, dan nanti segera ya dikirim ke bidang PAIS, sehingga mulai puasa hari pertama sampai hari terakhir nanti akan muncul ya anak-anak yang luar biasa dari anak-anak SMA, SMK se-Jawa Timur, yang ini adalah mereka calon pemimpin dan generasi penerus bangsa Indonesia pada saat nanti generasi emas Indonesia emas pada tahun 2045. Baik Bapak, di segmen kita terakhir di kesempatan edisi hari ini, adakah closing statement yang perlu disampaikan kepada pemirsa? Baik, terima kasih Mbak Ica ya. Bapak dan Ibu serta anak-anakku semua ya, ayo kita selalu bersyukur atas apa yang kita terima pada saat ini. Inilah yang terbaik untuk saat ini. Ayo kita berpikir positif. Insya Allah nanti hal-hal positif yang akan datang pada kita. Dan ayo dukung dan laksanakan bersama PAIS Love Ramadan 1445 Hijriah. Ini tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita semua bersama-sama berupaya membentuk karakter anak-anak kita, membiasakan anak-anak kita, yang pada akhirnya mereka nanti akan menjadi generasi emas bangsa Indonesia, yang betul-betul akan menjadi generasi yang berakhlakul karimah, sehingga nanti amanah, cerdas, dan juga akan bisa membawa Indonesia menjadi hebat, Indonesia makmur, Indonesia jaya. Dan dari Jawa Timur untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren, luar biasa. Berharap pemirsa semoga ini menjadi satu program yang bisa direalisasikan. Dan ini kita akan bisa simak nanti di Mimbar TV juga, dan juga konten-konten yang akan beredar di seputaran PAIS, yang menjadi satu proyek yang ini akan bisa memotivasi untuk pelajar bisa gercep dan bersemangat menjalankan ibadah
puasa di bulan Ramadan. Begitu Bapak, terima kasih ya. kehadirannya di Sama-sama. studio. Dan pemirsa, demikianlah tadi liputan khusus kita di kesempatan edisi siang hari ini. Sampai jumpa di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.